bagi saya sendiri bisa hadir di masjid yang saya kira megah luar biasa ya. Dan jamaahnya masih berkemajuan, jamaahnya masih cukup banyak biasa di awal Ramadan. Nanti seterusnya akan mengalami kemajuan. Barisannya makin maju. Biasa kalau 10 hari pertama itu kan yang penuh masjid, musola. Nanti 10 hari kedua yang penuh mall, kan? Nanti 10 hari ketiga yang penuh stasiun, bandara. Nah, itu tradisi mudik yang saya kira memang khas Indonesia. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian yang biasa mudik itu 2 tahun terakhir itu sangat tersiksa karena tidak bisa mudik. Alhamdulillah, insya Allah besok meskipun masih ada persyaratan-persyaratan yang kadang irasional, harus poster dan lain sebagainya lah, ya. Itu insya Allah kita besok bisa berlebaran. Yang mudik, yang pulang kampung, insya Allah kita bisa berlebaran di kampungnya masing-masing untuk nanti bisa kembali ke Jakarta mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi memang saya sempat bertanya kepada Mas Oman, saya ngisi apa ini? Apa mengisi soal ukhuwah, politik, atau yang lainnya? Karena memang saya, basic pendidikan saya dari S1 sampai S3 memang dokternya, aku dokter ilmu politik. Tapi bukan politik yang memecah belah, tapi politik yang menyatukan. Dan mohon maaf, saya itu termasuk selama ini cukup concern, cukup peduli untuk bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah yang bukan hanya dipertontonkan secara fisik, tapi juga yang terpenting adalah dari hati nurani yang paling dalam. Itu lebih penting. Karena menurut saya problem umat Islam terbesar itu persoalan ukhuwah. Dan tantangannya luar biasa. Saya cukup merasakan. Saya selama ini berusaha untuk melakukan titik-titik konvergensi, titik-titik pertemuan di antara umat Islam yang berbeda faham keagamaan, umat Islam yang berbeda pilihan politik termasuk di dalamnya itu, supaya tetap bisa bersatu. Ini rupanya ada Mas Halim, ada Mas Halim di belakang. Itu yang selama ini coba kami lakukan. Karena tadi saya katakan ini problem terbesar umat Islam di Indonesia itu tidak bersatu dengan baik. Bayangkan umat Islam terbesar di dunia, tapi tidak ada satu tokoh Islam pun yang bisa menjadi milik bersama. Orang seperti Pak Din Samsudin misalnya, ya sebatas menjadi tokoh Muhammadiyah, tidak bisa diterima dengan baik di kelompok yang lainnya. Orang seperti almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi misalnya, sebatas menjadi tokoh NU, tapi sulit atau agak susah diterima di kelompok yang lain. Karena dalam pandangan saya ada konstruksi ukhuwah yang salah untuk mengatakan tidak tepat di Indonesia. Padahal kalau kita mengaca, kita tengok rujukan-rujukan nakli
di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, termasuk juga contoh-contoh teladan yang telah diberikan oleh ulama-ulama zaman dulu, termasuk generasi pasca Rasul, Khulafaur Rasyidin, sampai kemudian ke tabi'in, sampai kemudian di Indonesia, sampai kemudian di era misalnya pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU misalnya, cukup banyak keteladanan yang sudah diberikan. Tapi belakangan, terutama dalam 7 tahun terakhir, saya melihat bahwa umat Islam itu sudah terkotak-kotak sedemikian rupa. Tentu saja tema sentral yang paling pokok yang membuat atau mengacak-acak umat itu ya soal politik itu. Saya kira puncaknya pada Pilkada Jakarta. Landasan naklinya jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu ayat itu. Kalau bicara sumber hukum Islam itu, yang pertama itu ayat. Yang pertama itu Al-Quran. Baru kedua itu hadis. Baru seterusnya itu ada yang ijma, ada qiyas, ada yang ijtihad. Tapi seringkali justru ayat ini dibuang habis, tapi kemudian yang dikedepankan itu ego kelompok, asobiah yang dikedepankan. Tapi pesan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu ditaruh di laci. Jadi seolah-olah persoalan ikhtilaf, persoalan furu' di dalam beragama itu dijunjung tinggi, tapi persatuan umat, ukhuwah Islamiyah dan tidak bolehnya kita berpecah belah justru disampingkan. Kesadaran untuk bersatu inilah yang menurut saya di lingkup umat Islam itu sangat minim. Yang ada itu ego asobiah, ego kelompok. Sesuatu yang sebetulnya tidak bisa rame, bisa jadi rame. Apalagi kalau kemudian negara ikut-ikutan membuat rame. Karena tidak sedikit juga sumbangsi negara itu cukup besar di dalam memecah belah umat Islam. Saya katakan seperti itu karena realitas juga bisa didapat, fakta-fakta juga bisa didapat, di mana negara itu punya sumbangsi yang cukup serius bagi terjadinya pecah belah di kalangan umat Islam. Sholat berjamaah kita diajarkan. Sayang, seperti yang tadi saya sampaikan, konstruksi memahami jamaah, sholat berjamaah itu kurang tepat. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang tepat. Yang dikedepankan itu soal bagaimana berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala 27 derajat atau 27 kali. Tapi pesan substansi dari sholat berjamaah itu tidak mencoba untuk dihadirkan. Bapak Ibu sekalian pasti punya pengalaman ketika terutama di masyarakat yang heterogen seperti di Jakarta. Ketika pertama kali sholat berjamaah di masjid, biasanya ciri heterogen, masyarakat yang heterogen itu kan pemahaman keagamanya juga sangat beragam. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang tahiyatnya langsung ketika awal itu sudah begini, ada yang di tengah-tengah ketika asyhadu an la ilaha illallah begini, ada sejak awal tangannya begini-begini juga. Bahkan ada mungkin yang ketika berdiri itu kakinya selebar 1 meter misalnya.
Jika harusnya untuk 2 orang, cukup hanya 1 orang. Dengan pakaian yang beragam juga, yang menggambarkan identitas masing-masing kelompok Islam itu. Pertama kali datang ke masjid sholat berjamaah itu, kebanyakan itu tidak khusyuk. Karena bukan khusyuk sholat berjamaah, tapi memperhatikan kanan kirinya. Allahu Akbar, kemudian baru Allahu Akbar itu sudah ini sebelahnya usolli, ini pasti NU. Ini sebelahnya, oh ini tidak usolli, ini bisa Persis, bisa Muhammadiyah, bisa yang lainnya. Nanti ketika kemudian tahiyat itu, dilihat itu nanti memperhatikan bukan tempat sujudnya itu, tapi jamaah kanan kiri di tahiyatnya seperti apa tangannya. Sampai kemudian nanti ketika salam itu seperti apa, diperhatikan betul. Jadi sholatnya praktis, tidak khusyuk karena memperhatikan. Ketika sudah ketahuan di sebelahnya ternyata orang NU misalnya, di sebelahnya ternyata orang Muhammadiyah, ini di sebelahnya sana lagi orang apa, itu yang terjadi ada ketidaktulusan juga. Wah, ini harus hati-hati. Tapi kalau kita memahami sholat berjamaah dengan baik, makna sholat berjamaah dengan baik, biasanya yang seperti itu mungkin akan berlangsung 1 minggu atau mungkin setengah bulan paling lambat. Awalnya sehari sampai setengah bulan masih memperhatikan sholat berjamaah, masih memperhatikan. Setelah setengah bulan baru bisa senyum, saling sapa. Awalnya kan tidak itu, saling sapa. Setelah itu kemudian bicara lebih jauh, kira-kira program apa yang akan kita lakukan untuk masjid ini dan seterusnya. Ada timbul kebersamaan. Ini yang memahami sholat berjamaah dengan baik dalam konteks untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Tapi juga ada, dan ini tidak sedikit, sholat berjamaah hanya sekedar untuk mengetahui identitas, kalau disebut sebagai lawan-lawan gitu kan, untuk mengetahui itu. Setelah kemudian tahu bahwa ini adalah kelompok ini dilokalisir. Sehingga yang terjadi seringkali orang rebutan masjid. Ya kalau sudah jelas bahwa masjid itu masjid miliknya organisasi tertentu, itu tentu tidak boleh dimiliki. Tapi kadang masjid yang sifatnya umum, misalnya masjid Pemda, masjid kabupaten tertentu misalnya, itu di situ bukan untuk membangun ukhuwah, tapi untuk rebut-rebutan kira-kira siapa yang akan jadi khotib. Nanti kira-kira sholat Jumatnya mau model seperti apa. Itu yang terjadi saat ini. Maka termasuk cukup memprihatinkan. Jadi persoalan remeh-temeh di dalam berislam yang sudah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, itu pada batas tertentu sampai dengan saat ini itu masih terjadi. Lah yang lucu, mungkin bukan lucu, malah menyedihkan, kan? Sesuatu yang sesungguhnya itu menjadi khazanah di dalam Islam, ketika lari ke Indonesia, itu menjadi persoalan yang dikotomis. Jadi kalau kunut itu NU misalnya, tidak kunut Muhammadiyah. Coba bayangkan, yang lebih parah lagi yang sekarang ramai di awal-awal puasa, kalau hisab itu Muhammadiyah. Kalau ruqyah itu NU, itu kan konyol gitu kan. Bayangkan itu hasanah di dalam dunia Islam. Lari ke Indonesia dikotakan. Islam yang masuk di Indonesia itu cara dakwahnya seperti Wali Songo misalnya. Oh itu kan ramai kan.
Seolah-olah Wali Songo juga entitas yang tunggal. Padahal Wali Songo juga ada Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Derajat yang sangat keras itu. Sunan Giri itu keras sekali. Ada yang paling lunak itu Sunan Kalijaga misalnya. Dakwahnya sangat lunak, pakai wayang dan lain sebagainya. Saya membayangkan kalau NU sudah hadir, Muhammadiyah sudah hadir, ormas-ormas Islam sudah hadir jauh sebelum Wali Songo ada, itu akan dikotak-kotakan juga. Oh, ini Sunan Giri, Sunan Ampel ini Muhammadiyah, Sunan Kalijaga ini NU misalnya. Untungnya tidak hadir. Padahal yang tadi saya katakan ada keteladanan yang sudah diberikan oleh tokoh-tokoh Islam. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, usianya lebih tua Kiai Dahlan beberapa tahun dari Kiai Hasyim Asy'ari. Itu Kiai Hasyim sangat hormat sekali kepada Kiai Dahlan. Apalagi secara genealogi juga ada hubungan ketemunya di Sunan Giri misalnya. Dari sisi genealogi keilmuan itu juga ada. Kiai Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy'ari pernah menjadi santrinya Kiai Soleh Darat bersama dengan Raden Ajeng Kartini misalnya. Bahkan kalau menurut catatan sejarah di pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur, itu Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah nyantri di pesantren Langitan sebelum akhirnya mencari ilmu juga di Arab Saudi. Ketika Kiai Hasyim mendapat laporan dari anak muda yang bernama Bashir bahwa di Jogja ada aliran sesat, maka Kiai Hasyim Asy'ari bertanya siapa yang mengembangkan itu. Namanya Ahmad Dahlan. Sontak Kiai Hasyim mengatakan, oh itu tidak sesat, itu senior saya kenal betul siapa Ahmad Dahlan. Maka Kiai Hasyim kemudian meminta supaya Kiai Bashir itu supaya membantu dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada keteladanan itu. Gus Dur itu ketika sekolah sunat di Jogja itu bukan tinggal di pesantren Krapyak, di pesantren Al-Munawwir Krapyak, tapi tinggalnya di Ketua Majelis Tarjih PDM Muhammadiyah Jogja. Sayang seringkali kemudian keteladanan ini seolah-olah hilang. Tetap aja keras. Menentukan Ramadan, apalagi kalau sudah campur baur dengan politik, itu pasti kisruh. Sudah ada kesepakatan 2 derajat sesungguhnya pada era Kiai Hasyim Muzagir, kan? Tahu-tahu berbekal katanya kesepakatan dengan negara-negara ASEAN, derajatnya dinaikkan menjadi 3. Ketika 2 derajat itu, alhamdulillah cukup lama tidak ada perbedaan lebaran maupun perbedaan puasa. Tapi ini kemudian ada. Jadi kadang kesadaran untuk membangun ukhuwah memang tidak pas, apalagi dalam banyak kasus. Beda lebaran sejak masa Orde Baru sampai beberapa tahun belakangan ketika terjadi, negara memang juga bersumbangsi untuk terjadinya beda lebaran. Ini sayang, hal-hal yang seperti ini terkadang kita sayangkan. Maka dari itu penting bagi umat Islam, apapun kelompoknya, untuk mengedepankan sisi ukhuwah Islamiyah.
Tadi saya katakan sudah cukup banyak keteladanan-keteladanan yang diberikan oleh tokoh-tokoh Islam. Tapi belakangan agak susah. Dulu ketika Ketua Umum PP Muhammadiyah dijabat oleh Pak Din Samsudin, Ketua NU dijabat oleh Kiai Hasyim Musyadi, itu nampak sekali kerukunan itu terjadi. Hampir setiap acara penting itu di PP Muhammadiyah, Pak Hasyim itu diundang. Maka dalam guyonannya Pak Hasyim mengatakan, tapi sebaliknya saya sendiri jarang mengundang Pak Din di acara NU. Ini contoh, dibutuhkan tokoh-tokoh yang bisa mempersatukan. Nah, saya belum melihat banyak yang kemudian tokoh yang bisa diterima oleh banyak pihak. Sebenarnya ada tokoh-tokoh yang potensial untuk menjadi perekat. Sayangnya ketika kemudian identitasnya sudah diketahui, itu juga akhirnya muncul ada semacam resistensi terhadap tokoh tersebut. Saya kira orang seperti Ustadz Abi Hidayat mestinya bisa menjadi perekat, karena dia mencoba untuk menghilangkan sekat-sekat itu. Orang seperti Ustadz Abdul Somad itu bisa menjadi perekat. Kemudian belakangan itu ada misalnya orang seperti Gus Baha misalnya. Itu saya kira juga bisa menjadi perekat. Apalagi dia termasuk cukup alim, juga mampu mendudukan secara proporsional, termasuk hal-hal misalnya menyikapi perbedaan awal puasa maupun perbedaan lebaran. Jadi yang diharapkan bisa dihadirkan. Maka dalam konteks yang lokal itu juga perlu dihadirkan tokoh-tokoh itu. Ketika umat Islam kumpul bareng dengan yang beragam faham keagamaan, beda faham keagamaan, hadirkan toleransi itu. Jangan paksakan kemudian faham keagamaan tertentu mendominasi. Di dalam konteks misalnya tempat peribadatan yang bersifat umum, kalau tempat peribadatan yang bersifat khusus, misalnya masjid A dimiliki oleh ormas A, masjid B dimiliki ormas B, karena memang aktenya segala macam itu iya, jadi silahkan saja. Tapi kalau itu tempat yang sifatnya umum, ya milikilah bersama. Khotibnya disusun yang bagus, kelompok ini terwakili, kelompok ini terwakili, kelompok ini terwakili, dan lain sebagainya. Jangan ada monopoli kelompok tertentu. Kalau ini berjalan dengan baik, insya Allah ada kesadaran untuk bersatu, ada kesadaran bahwa umat Islam tidak boleh dipecah belah. Itu saya kira akan selesai. Persoalan lebih dari 50% persoalan umat Islam di Indonesia itu bisa terpecahkan. Tapi kalau sudah muncul upaya adu domba dan itu berhasil, dan saya kira tantangan di Indonesia sekali lagi pada persoalan ini, umat Islam tidak bersatu, sementara rongrongan terhadap umat Islam itu sampai dengan saat ini itu cukup keras itu. Mau berapa menit lagi? Sudah selesai? Sudah ya? Ini sudah selesai waktunya. Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya jarang-jarang juga lah saya kesini, kan? Belum tentu setahun sekali, kan? Saya mau menambahkan satu hal. Umat Islam terpecah belah. Rongrongan dari luar itu sangat kuat. Dan sekarang sudah termasuk cukup berhasil. Saat ini kan kampanye luar biasa terkait dengan Islam wasatiyah terjadi di mana-mana. Bahkan Kementerian Agama memberikan anggaran khusus untuk mengampanyekan Islam wasatiyah, Islam tengahan. Tapi kritik saya,
yang disebut dengan Islam tenahan, yang menjadi lahan garapnya itu hanya baru sebatas yang terkait dengan intoleransi, terkait dengan radikalisme, terkait dengan ekstremisme dalam konteks beragama. Tapi ekstremisme yang lainnya itu tidak disentuh sama sekali. Jadi ada pilih kasih. Kalau mau fair, kita sepakat dengan Islam wasatiyah Islam itu semestinya segala lini harus disasar, bahwa semua lini harus menjadi lini yang moderat, lini yang tawasud. Jangan hanya kemudian pada bagian tertentu yang kemudian nanti disasar, akhirnya larinya ke umat Islam. Mana ada terorisme di luar orang Islam. Bahkan hari ini saya membaca berita di Tangerang Selatan ditemukan NII misalnya. Karena bulan Ramadan, kalau bisa membunuh orang di bulan Ramadan itu jihad, masuk surga bighairi hisab. Kadang saya bertanya, apa yang masih ada begituan gitu loh. Yang disasar intoleransi. Terus nanti kesimpulannya apa? Umat Islam di Indonesia tidak toleran. Jadi biasanya hasil-hasil riset kesana, penelitian kesana yang dibiayai oleh luar itu akan menyimpulkan seperti itu. Pertanyaannya biasanya risetnya itu dipancing-pancing. Anda suka enggak kalau tinggal di sebelahnya orang non-Islam? Tapi kalau jawabnya tidak suka, lebih memilih yang di sebelahnya rumahnya itu orang Islam atau non-Islam. Nanti ketika menjawabnya umat Islam, lebih suka sebelahnya itu adalah orang Islam. Dijawab, ini kesimpulannya ini intoleran. Padahal kan persoalan pertanyaan psikologis, kejiwaan. Saya pun kalau ditanya, lebih nyaman mana di sebelahnya orang Islam atau non-Islam, saya jawab pastikan saya sebelahnya orang Islam. Tapi kan tidak berarti kemudian ketika sebelahnya saya orang Islam kemudian saya bunuh. Kan tidak seperti itu. Depan saya orang non-Islam. Nah itu seringkali kesimpulannya diplesetkan seperti itu. Kalau kita mau konsisten, negara ini mau konsisten mengampanyekan Islam wasatiyah, bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan. Kalau mau fair, ayo kita tengok politik kita itu seperti apa. Ekstrim tidak. Ekonomi kita seperti apa. Ekstrim tidak, radikal tidak. Kalau mau fair kan seperti itu. Kampanyekan itu Kementerian Agama. Bukan hanya untuk melihat ekstremisme dalam konteks beragama. Karena radikalisme itu sesungguhnya kalau saya mengkaji sangat kecil persentasenya yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang salah. Teracuni oleh aliran Khawarij kemudian membunuh sesukanya. Itu kecil sekali. Tapi lebih banyak karena ketidakmerataan pembangunan, karena ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya yang membuat orang itu frustasi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Politik kita sangat liberal, lebih liberal dari Amerika sekalipun. Amerika belum berani memilih presiden secara langsung. Masih ada pemilih-pemilih di negara-negara bagian yang itu nanti menjadi penentu. Di Indonesia pemilihan langsung. Ekonomi kita seperti apa? Sangat liberal, sangat kapitalistik dibandingkan dengan negara kapitalis seperti Amerika sekalipun. Minyak sawit, minyak goreng tidak ada, mahal luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu jalan di Bengkulu,
sampai ke Muko-Muko, bahkan ke sana lagi itu kelapa sawit semua, tidak ada minyak, betul kan? BBM kita ketika harga minyak turun sekalipun tetap tidak ada penurunan harga BBM, tapi ketika naik sedikit naiknya luar biasa. Itu realitas yang terjadi. Saya tentu mendukung upaya untuk menjadikan Islam tengahan sebagai mainstream pemahaman di kalangan umat Islam, tapi yang utuh, jangan parsial. Sisi politiknya harus, sisi ekonominya harus, sisi hukumnya harus, sisi kebudayaannya juga harus. Ini yang tidak hadir di Indonesia. Akan mengakhiri kuliah tarawih ini, pesan saya dua hal. Yang pertama, umat Islam di sekitar masjid ini harus bisa memastikan bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah pilihan pertama daripada mengedepankan persoalan asabiyah, persoalan kelompok keagamaan. Yang kedua, tentu kita harus memastikan juga bahwa beragama secara moderat itu harus menjadi pilihan, bukan beragama yang sifatnya tatarruf yang ekstrim. Bahwa perkara negara ini belum bisa menghadirkan politik yang tengahan, ekonomi yang tengahan, itu soal lain. Tapi di kalangan umat Islam, kita sebagai umat mayoritas harus memastikan bahwa ukhuwah itu menjadi pilihan dan Islam wasatiyah itu juga harus menjadi pilihan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau tidak sistematis, dan saya bangga bisa hadir di sini untuk kali pertama, dan semoga jamaah tarawih ini senantiasa bisa memenuhi masjid ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq, astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.